Sosok kakek tua bersorban itu ternyata adalah leluhurmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku ajak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya, ternyata ya sosok kakek bersorban itu adalah leluhur kamu teman-teman. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, nah bismillahirrahmanirrahim. Aku punya The Lovers. The Lovers muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke. Nah, dari energi pertama ini teman-teman, kartu pertama ini cukup menggambarkan ya tentang bagaimana kondisi kehidupan kamu teman-teman, yang selama ini ya kamu merasa memang ada sosok yang selalu menjaga, ada sosok yang selalu melindungi, ada sebuah energi yang mungkin membuat kamu tuh ngerasa peka ya, merasa peka dengan sebuah keadaan kondisi ketika mungkin kamu berada di dalam suatu tempat teman-teman ya, berada di dalam suatu tempat. Oke, dan kemudian mungkin juga kepekaan kamu di sini ketika mungkin kamu sering bermimpi bertemu dengan sosok orang-orang yang mungkin ya itu saja teman-teman ya, sosok orang yang mungkin memberikan sebuah nasihat, sosok orang yang selalu menolong kamu di dalam mimpi. Jadi banyak hal-hal yang mungkin selama ini terjadi di dalam kehidupan kamu. Itulah sebuah perjalanan spiritualitas ya yang selama ini kamu alami, kamu jalani teman-teman. Nah, mengenai tentang suatu energi teman-teman, mengenai tentang sosok yang mungkin selama ini menjaga kamu ya dari adanya orang-orang yang mungkin iri, dengki, tidak suka, ya jelas memang melindungi dari hal-hal tersebut lah. Oke, nah kemudian pada kata yang kedua aku punya Seven of Wands. 7 tongkat ini muncul hadir teman-teman. 7 tongkat ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya memang perjalanan spiritualitas kamu itu luar biasa banget ya. Yang dimana kalau dikatakan mungkin selama ini banyak orang yang hendak mencelakai kamu. Selama ini mungkin banyak orang yang hendak ingin menghancurkan kehidupan kamu. Ya itu cukup banyak banget ya. Dan bahkan kamu sudah cukup muak ya, bosan, jenuh dengan bagaimana sih perlakuan orang-orang yang mungkin terus berupaya untuk mengganggu kehidupan kamu, teman-teman. Tetapi hal yang mungkin cukup menguatkan kamu, teman-teman, ya, ketika banyak orang yang hendak mencelakai kamu adalah terkait dengan adanya beberapa lambang, adanya beberapa mimpi, dan adanya beberapa pandangan yang mungkin tanpa kamu sengaja, ya, teman-teman, atau memang sudah waktunya. Kamu pernah dipertemukan dengan satu sosok, ya, yang memiliki sebuah energi yang mungkin cukup adem, menenangkan teman-teman ya, dan kemudian seperti sosok pelindung kamu ya, nyatanya memang apa yang kamu lihat itu adalah sebuah bentuk manifestasi dari energi yang memang selama ini selalu menjaga kamu teman-teman. Dan ternyata sosok dari yang menjaga kamu teman-teman ya itu ada kaitannya sebenarnya dari apa, dari leluhur kamu itu sendiri ya, dari leluhur kamu sendiri teman-teman, yang selalu senantiasa melindungi kamu. Ya mungkin tanpa kamu sadari ya, ketika tidak ada sosok pelindung yang selalu menjaga kamu, mohon maaf ya, selain dari apa namanya teman-teman, yang paling utama adalah doa ya dari Tuhan teman-teman. Tuhan yang selalu melindungi sebenarnya. Tetapi ya kita katakan mereka hanyalah sebuah perantara. Leluhur kamu hanya perantara dari Tuhan ya, sebagai penyambung, sebagai salah satu cara Tuhan untuk melindungi kamu, bisa jadi ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ternyata memang sosok dari leluhur kamu. Ya, dan kemudian sosok dari leluhur ini memang selama ini membuat kamu kuat.
Dan kamu termasuk orang yang hebat, orang yang terpilih, jiwa yang terpilih, teman-teman. Ya, ketika kamu sanggup bisa melewati segala sesuatunya, memang yang menguatkan ya leluhur kamu juga. Itu tadi ketika dalam mimpi kamu sering bertemu dengan dia, ya kan? Kemudian dia memberikan sebuah arahan dan motivasi semangat untuk kamu, teman-teman. Ya, dan kemudian mungkin kamu sering merasakan adanya pesan-pesan batin yang tersampaikan kepada kamu dan menuntun kamu ke jalan kebenaran, ya, dituntun untuk apa? Mungkin kamu harus rajin beribadah, disuruh untuk mungkin rajin puasa, teman-teman bersedekah dan lain sebagainya. Jadi perbuatan-perbuatan baik yang terus diarahkan teman-teman agar kamu bisa lebih baik. Ya, ternyata perjalanan spiritualitas itu benar-benar akan menuntun kamu, ya, teman-teman terhadap sebuah perubahan besar. Ya, itu kalau memang kamu sudah memahami tentang arti dari energi yang selama ini menjaga kamu, teman-teman. Dia tetap menuntun kamu untuk kebaikan, ke jalan kebaikan. Ya, nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Ten of Swords ya. Sebenarnya selama ini leluhur kamu tuh menangis loh. Ya teman-teman, menangis melihat tentang bagaimana sikap dari orang-orang yang selama ini sudah jolim terhadap kehidupan kamu. Menangis. Ya. Nah, kenapa leluhur kamu mungkin memerintahkan kamu, menyuruh kamu untuk lebih dekat dengan Tuhanmu, teman-teman, agar ya eh spiritualitas kamu tuh terbuka, pintu spiritualitas kamu terbuka agar dia juga bisa leluasa untuk bisa membantu kamu. Karena mungkin selama ini masih ada penghalang. Ya, penghalangnya apa? Tadi ketika kamu jauh dari Tuhanmu, teman-teman, maka spiritualitas kamu tuh berkurang. Ya, tidak aktif, belum terbuka, bisa jadi seperti itu. Jadi ketika kamu melakukan amalan-amalan tertentu ya, tadi sholat, ya kan, kemudian ibadah, berdoa, meditasi, berzikir, puasa, itu semua yang bakal membuka pintu spiritualitas kamu, teman-teman. Dan itu yang bakal menghubungkan kamu dengan dia. Kamu akan banyak memperoleh pesan-pesan batin yang akan secara langsung, bukan lagi dari mimpi, teman-teman. Dan ternyata, ya, sosok leluhur yang selalu menjaga kamu selama ini, teman-teman, ya, dia orang yang juga sudah banyak menghancurkan semua musuh-musuhmu. Ini juga yang mungkin membuat kamu tuh heran juga ya teman-teman. Kenapa ya setiap ada orang yang mungkin menyakiti kamu kok mereka pada akhirnya nggak lama hancur kehidupannya. Ya kenapa? Itu tadi leluhur kamu tuh nggak terima teman-teman. Leluhur kamu tuh nggak terima ketika kamu dijolimi dan disakiti oleh orang-orang yang berada di dalam kehidupan kamu itu sendiri. Jadi seperti banyak orang yang toksik ya, banyak orang yang bermanipulatif dan bahkan di sini kamu harus berhati-hati waspada teman-teman. Ya, orang-orang yang bermuka dua juga banyak banget teman-teman. Ya, terlihat baik. Nyatanya sebenarnya mereka itu ingin menghancurkan. Nah, kita kembali lagi terhadap sosok ya leluhur kamu di sini. Jadi mungkin mengenai tentang sosok leluhur itu banyak ya variasinya teman-teman ataupun mungkin banyak ya berbeda-beda nih. Tetapi mungkin yang lebih dominan adalah sosok kakek tua yang bersorban teman-teman. Kemudian sosok leluhur berikutnya yang aku lihat mungkin kebanyakan seorang penguasa, kemudian sosok berikutnya mungkin seorang apa namanya penguasa apa kerajaan teman-teman adat ya. Kemudian mungkin penguasa daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama semua dan bahkan kebanyakan juga memiliki kodam-kodam macan seperti itulah ya. Jadi itu mengenai tentang spiritualitas kehidupan kamu itu sendiri teman-teman. Dan mungkin ini jawaban atas sosok-sosok yang mungkin selama ini selalu datang di dalam mimpi kamu teman-teman. Ternyata dia adalah sosok leluhurmu kakek bersorban. Oke, mungkin demikian teman-teman reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.